Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari UKS. Kepanjangan dari UKS sendiri ialah usaha kesehatan sekolah, di mana UKS itu adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Kemudian saya akan membahas tentang tujuan usaha kesehatan sekolah. Di sini tujuan usaha kesehatan sekolah mempunyai dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustabsira. Saya akan menjelaskan tentang pola pembinaan. Pembinaan kesehatan anak dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan bayi, balita, dan anak prasekolah umur 0 sampai 6 tahun. B. Pembinaan kesehatan anak sekolah umur 7 sampai 21 tahun. Yang dimana dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pra-remaja umur 7 sampai 12 tahun, remaja umur 13 sampai 21 tahun, dan dewasa muda umur 19 sampai 21 tahun. Sekian. Adapun tujuan khusus UKS, yang pertama, menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik, baik fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kesehatan sekolah. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Yang kelima, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan berbahaya lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip UKS, yaitu yang pertama, mengikutsertakan peran serta masyarakat sekolah seperti guru, peserta didik, karyawan sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid. Yang kedua, ada kegiatan yang terintegrasi dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, yang menyangkut segala upaya kesehatan puskesmas sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Baik, saya Lutfia Nurmawati akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Dini Damayanti, yaitu ketiga, melaksanakan rujukan dengan mengatasi masalah kesehatan yang tak dapat diatasi di sekolah ke fasilitas kesehatan yang seperti puskesmas atau rumah sakit. Yang keempat, kolaborasi tim dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Sekian dari saya. Saya Dewi Apriliani Yusuf akan menjelaskan alasan perlunya UKS. Yang pertama, anak usia sekolah merupakan sekelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, keadaan kesehatan anak sekolah akan sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Di sini saya akan membawakan materi mengenai obat-obatan. Nah, seperti obat-obatan yang ada di UKS, yang pertama betadin. Obat betadin ini sebagai antiseptik untuk obat luar. Yang kedua ada paracetamol, yaitu untuk meredakan panas. Yang ketiga
ada CTM. Obat ini digunakan untuk penderita alergi. Selanjutnya ada alkohol 70%, digunakan sebagai antiseptik. Yang selanjutnya juga ada obat MAH untuk penderita MAH. Ada vitamin C digunakan sebagai untuk mengobati sariawan, dan ada diapet untuk mengurangi frekuensi buang air besar yang membadatkan tinja. Mengenai sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah UKS itu meliputi 1. Ruang usaha kesehatan sekolah UKS atau klinik sekolah. 2. Alat-alat pemeriksaan yang diperoleh. 3. Alat PPK. 4. Obat-obatan sehari-hari yang diperlukan berdasarkan kelengkapannya dibagi menjadi 3. 1. Sarana dan prasarana sederhana, yaitu meliputi tempat tidur, timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snail chart, kotak P3K, dan obat-obatan. Lemari obat, poster-poster struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan, wastafel, data angka kesakitan murid, serta melakukan trias usaha kesehatan sekolah atau UKS yang pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. 2. Sarana dan prasarana lengkap, meliputi tempat tidur, timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snail chart, kotak P3K, dan obat-obatan, lemari obat, serta poster-poster struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan, wastafel, data angka kesakitan murid, serta melakukan trias usaha kesehatan sekolah UKS yang pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. 3. Sarana dan prasarana ideal, yang meliputi tempat tidur, timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snail chart, kotak P3K, dan obat-obatan, serta lemari obat. Dan juga ada poster-poster struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan, wastafel, data angka kesakitan murid, serta peralatan gigi, unit gigi, contoh-contohnya itu model organ tubuh, serta melakukan trias usaha kesehatan sekolah atau UKS yang pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, dan juga memiliki kader Triwisada atau KKR sebanyak 6-9% dari jumlah siswa. Kegiatan UKS yaitu 1. Pemeriksaan kesehatan gigi, mulut, telinga, mata, tenggorokan, kulit, dan rambut. 2. Pemeriksaan pertimbangan kecerdasan. 3. Pemberian imunisasi. 4. Penemuan kasus-kasus dini. 5. Pengobatan sederhana. 6. Pertolongan pertama. Dan terakhir adalah rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Sarikanang. Nah, di sini saya akan menjelaskan trias UKS. Trias UKS terbagi atas 3. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan melalui kegiatan peningkatan pengetahuan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, pembiasaan PHBS. Nah, yang kedua yaitu pelayanan kesehatan melalui pencegahan penyakit seperti dengan imunisasi dan minum obat cacing. Nah, yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan melengkapi sarana prasarana PHBS antara lain seperti air bersih, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, dan saluran drainase. Sejarah singkat UKS. UKS didirikan sejak tahun 1956 melalui perantara pilot project yang berada di antara Jakarta dan Bekasi, dan merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri. Nah, UKS ini terus berkembang seiring tahun demi tahun, yang kemudian ditetapkan di sekolah-sekolah atas dasar pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pembinaan Anak Sekolah. Kemudian selanjutnya, pelaksana program UKS itu yang terdiri atas guru UKS, peserta didik, UKS Puskesmas, masyarakat sekolah dalam artian komite sekolah. Nah, pada tingkat Puskesmas, koordinator pelaksananya itu terdiri atas dokter, perawat, petugas imunisasi, pelaksana gizi, serta sanitarian.